Halo semuanya, pernah nggak sih pengen tahu lebih dalam soal pengawasan pemilu di daerah Anda, tapi bingung harus tanya kemana? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas panduan lengkap cara meminta informasi publik dari Bawaslu Kapuas Hulu. Kalau Anda peduli sama transparansi pemilu, ini penting banget buat Anda. Jadi pertanyaan besarnya kan ini, gimana caranya kita sebagai warga bisa dapatin akses ke data atau informasi resmi soal pengawasan pemilu di Kapuas Hulu? Ternyata ada loh jalur resminya yang udah disiapin, dan kita bakal kupas langkah-langkahnya satu persatu. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pintu gerbang untuk semua ini adalah website PPID Bawaslu Kapuas Hulu. PPID itu sendiri singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Gampangnya gini, mereka ini yang tugasnya melayani permohonan informasi dari kita semua, secara cepat, transparan, dan pastinya akurat. Ini tuh bukti komitmen mereka buat keterbukaan informasi publik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian prakteknya nih. Semua proses permohonan ini dimulai dari satu hal, menemukan formulir yang tepat di website mereka. Ini dia 4 langkah pertamanya, dan ini gampang banget. Pertama, buka websitenya, terus cari menu PPID. Dari situ, tinggal klik tombol Ajukan Permohonan Informasi, dan terakhir klik Formulir Permohonan Informasi. Simple kan? Nah, setelah formulirnya ketemu dan kebuka, sekarang saatnya kita isi data. Bagian ini krusial banget, jadi ayo kita lihat detailnya, biar permohonan kita nanti lancar jaya. Nah, ini poin yang paling penting, akurasi. Anda wajib mengisi semua kolom di formulir itu pakai data asli Anda. Kenapa? Karena data ini nantinya akan dipakai buat verifikasi. Jadi pastiin ya, nggak ada salah ketik, terutama di bagian nama, email, sama nomor telepon Anda. Sekarang, perhatikan baik-baik, ini ada perbedaan penting yang perlu Anda tahu. Kalau Anda mengajukan sebagai perorangan atau pribadi, cukup siapkan foto tanda pengenal kayak KTP atau SIM. Tapi, kalau Anda mewakili sebuah lembaga atau organisasi, yang perlu diupload itu foto surat resmi dari lembaga tersebut. Jadi, siapin dulu dokumen yang pas sebelum mulai mengisi ya. Oke, kalau formulirnya udah keisi semua, dan dokumen yang tepat udah dipilih, langkah terakhirnya gampang banget. Tinggal upload dokumen Anda, centang kotak captcha buat buktiin Anda bukan robot, terus klik tombol kirim. Udah deh, permohonan Anda resmi terkirim. Oke, Anda udah klik kirim. Terus apa yang terjadi setelah itu? Jangan khawatir, kita akan lihat proses selanjutnya, apa yang perlu Anda tunggu. Nanti, petugas layanan informasi bakal menghubungi Anda kembali. Caranya ada 2, bisa lewat nomor WhatsApp yang Anda daftarkan, atau lewat alamat email. Nah, makanya penting banget buat mastiin kedua kontak itu aktif dan sering Anda cek. Dan ini dia informasi soal waktu yang paling ditunggu-tunggu. Berapa lama sih harus nunggu? Menurut aturannya, jawaban atas permohonan Anda itu akan diproses paling lambat dalam 10 hari kerja. Jadi, ada kepastian waktu yang jelas, nggak perlu nebak-nebak. Kita udah ngebahas seluruh prosesnya dari awal sampai akhir. Sekarang, yuk kita rangkum poin-poin terpentingnya. Intinya sih, mendapatkan informasi publik sekarang tuh benar-benar ada di ujung jari Anda. Jadi, ada 3 hal utama yang perlu Anda ingat. Pertama, seluruh prosesnya itu sederhana dan serba online. Nggak perlu repot-repot datang langsung. Kedua, kuncinya ada di persiapan dokumen yang tepat. Sesuaikan apakah Anda pribadi atau mewakili lembaga. Dan ketiga, ada jaminan waktu respon, yaitu maksimal 10 hari kerja. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sedikit. Sekarang kan kita udah tahu betapa mudahnya mengakses informasi. Kira-kira data spesifik apa sih yang menurut Anda paling berharga buat dicari demi memperkuat pengawasan pemilu di sekitar kita? Karena kekuatan untuk mengawasi itu ada di tangan kita semua.